Halo, jumpa lagi bersama saya Pagar Sianipar di channel YouTube saya episode yang kedua, Guru Gagal. Seperti sebelumnya saya sudah jelaskan mengapa namanya guru gagal. Tentunya kegagalan bisa menjadi guru kita dan sepanjang hidup kita sering kali kita menemui banyak kegagalan demi kegagalan. Nah, supaya kegagalan itu tidak berhenti begitu saja kita terjebak dengan kegagalan kita, mari kita belajar reflektif dari kegagalan kita. Nah, saat ini saya akan berbagi tentang salah satu kegagalan yang sering dijumpai umat manusia di dunia ini, yaitu mengelola emosi. Ya, jadi hari ini saya gagal mengelola emosi saya dan bahkan menyakiti orang yang saya sayangi karena kegagalan saya mengelola emosi. eh Ya, jadi apalagi saya orang Batak ya, dibesarkan di budaya yang cukup keras ya, merantau, dan ada pepatah orang Batak terkait dengan emosi, yaitu dalam bahasa Batak Toba ya, saya bacakan. Si boru puas, si boru bakara, molurung puas, ape maswada mara. Artinya apa? Dua baris pertama itu tentang sampiran ya, tapi inting isinya ya, dua baris terakhir bahwa kalau orang Batak sudah marah, ya udah luapkan tanpa ada yang tersisa. Akhirnya kita bisa rekonsiliasi, berhubungan, ngomong seperti sedia kala gitu ya. Jangan baper gitu, tapi kalau marah ya marah sudah, tidak perlu lagi dibahas lagi, diomongin lagi di belakang atau diungkit lagi padahal udah lewat begitu. Jadi itu teman-teman, ya plus minus sih ya. Kadang orang Batak kalau marah marah banget ya, tapi eh, ada sisi positifnya juga lewat pepatah tadi. eh, mau ludung puas ape masoda marah. Jadi ya, kita harus pandai mengolah emosi kita. Kalau memang sudah waktunya marah, tentu salah satu level emosi ya. Tentunya manusia itu perlu marah pada saat yang tepat, ya. Tapi jangan sampai berbuat dosa dan menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Ya, tentunya nggak mudah. Saya pun hari ini gagal mengelola emosi saya ya, dan sehingga meledak karena saya baru menyadari kenapa saya begitu meledak tadi pagi ya. Ya karena mungkin ya saya menyadari saya tuh kalau mudah tidak bisa menguasai diri kalau udah dalam posisi secara fisik lapar, capek, ya kurang tidur. Dan salah satu lagi masalah psikologis ya. Kalau tadi kan fisik. Yang kedua faktor psikologis, kalau ada tekanan dari atas, kanan, kiri, bawah ya, setiap kita punya peran sosial dimanapun kita berada. Saat ini udah libur ya, kalau di kerja saya punya atasan, tekanan dari atas, atau saya di rumah tekanan dari kanan kiri pasangan kita, dari bawah gitu ya. Saya juga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, jadi tentu banyak peran yang kita jalani. Dan itulah sekolah kehidupan. Mengelola emosi itu tidak mudah, sekali lagi. Tapi ada tips dari para ahli, katanya kalau kita udah pengen meledak ya, dan saya belum pernah sih bisa berhasil melakukannya, yaitu bisa menarik nafas panjang ya. Nafas panjang kita hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 sampai 7 hitungan untuk bisa kita mengurangi ya level amarah kita, sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Kalaupun marah, dengan cara yang sopan, tidak
membuat seseorang merasa tersakiti gitu ya. Tentunya memang marah membuat orang kurang nyaman, tapi ada hal-hal yang memang kita tidak bisa tolerir kalau memang waktunya kita marah ya. Saya sebagai orang tua marah kalau anak saya terlalu banyak main game, lupa makan, mandi, kayak gitu ya teman-teman. Jadi eh itu tips dari ahli psikologi ya, yaitu narik nafas panjang. Nah kalau dari saya apa? Ya saya kan suka olahraga ya, saya pencinta basket. Menurut saya salah satu eh, bentuk kita bisa mengelola emosi kita dengan berolahraga. Ya kita tumpahkan emosi kita dalam bentuk yang positif. Permainan tim, main basket. Biasanya saya dengan rekan saya main 2 lawan 2 atau 3 on 3. Ya kalau ketika lawan cetak angka, kita kalah. Kalau gerakan dia bagus, saya kasih selamat. Saya sering menyelamati lawan saya kalau permainannya bagus. Kalau permainannya ketat, kadang-kadang ya memang sebel banget kalau dia sering ledekin atau nggak ngeremehin kita ya. Tapi menurut saya buktikan dengan cara kita main lebih kompak dengan tim saya dan bisa mengalahkan dia. Jadi kalau saya nyetak angka, wah saya luapkan emosi saya dengan wah teriak, wah akhirnya menang dan seterusnya ya. Tapi tetap sportif ya. Ketika lawan juga nyetak angka, saya kasih selamat gitu ya, salam. Nah itu salah satu bentuk kita mengolah emosi kita dengan cara yang positif, sederhana, yaitu dengan olahraga kita sehat dan bisa mengakui keunggulan lawan, kelemahan diri kita juga ya. Itu mungkin tips dari saya. Salam olahraga.